Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Nah, kali ini kita pegang beberapa halaman dari buku Ultra Learning ya. Penulisnya Scott H. Young. Betul, ini ada kata pengantar dari James Clear juga, penulis Atomic Habits itu. Terus beberapa bab awal yang ngenalin konsep Ultra Learning. Banyak cerita inspiratif di dalamnya. Oke, jadi misi kita hari ini nih, kita mau bedah bareng ide inti Ultra Learning ini. Apa sih itu sebenarnya? Terus, kenapa ini penting banget di zaman sekarang yang serba cepat? Dan gimana Anda bisa mulai coba gitu kan? Nah, itu dia. Dan gimana Anda bisa mulai? Cal Newport di sampul bukunya bilang ini kayak superpower loh di ekonomi sekarang. Oke, mari kita mulai bongkar. Sip. Jadi sumber yang Anda pegang ini mendefinisikan Ultra Learning sebagai strategi belajar. Tapi bukan belajar biasa. Ini strategi yang diarahkan diri sendiri, intensif banget. Mandiri dan intensif ya. Iya, pendekatannya itu agresif dan strategis. Buat apa? Ya buat menguasai keterampilan atau pengetahuan baru. Contoh paling sering disebut ya si Scott Young-nya sendiri kan? Iya. Dia, gimana ya, dia lahap seluruh kurikulum ilmu komputer MIT. Itu kan materi 4 tahun. Betul, 4 tahun. Dan dia selesaikan dalam waktu kurang dari setahun. Gila nggak tuh? Dan katanya tanpa pernah ke Massachusetts sama sekali. Iya, cuma modal materi kuliah sama ujian yang ada online. Itu nunjukin betapa kuatnya metode ini kalau diterapkan dengan benar. Luar biasa sih. Dan yang menarik banget nih, ini ditekankan juga sama James Clear di kata pengantarnya, itu fokus pada penerapan. Jadi bukan cuma nelan informasi. Bukan cuma teori ya? Bukan, tapi gimana informasi itu dipakai. Clear cerita soal dia belajar fotografi. Dia nggak cuma baca buku, tapi langsung jepret lebih dari 100.000 foto di tahun pertamanya. 100.000? Banyak banget. Iya, itu contoh nyata prinsip ketiga Ultra Learning, keterus-terangan atau directness. Artinya, langsung aja lakuin apa yang pengen Anda kuasai. Latihan aktif itu yang ngebentuk skill, bukan cuma sekedar tahu di kepala. Oke. Jadi langsung nyemplung gitu ya. Dan ini bukan cuma buat orang-orang super jenius atau yang waktunya luang banget kan. Ada contoh lain tuh, si Tristan de Montebello. Ah iya, Tristan, musisi yang awalnya takut banget bicara di depan umum. Betul, Pati dalam waktu kurang dari 7 bulan aja dia latihan terus-menerus, minta feedback, keluar dari zona nyaman, dan hasilnya Masuk 10 besar kejuaraan dunia pidato Toastmasters. Padahal baru mulai loh. Nah, cerita Tristan ini nunjukin banget kalau Ultra Learning itu bisa dipelajari. Ini bukan bakat lahir semata, tapi soal menerapkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip ada berapa tuh? Di buku ini disebut ada 9 prinsip inti. 9. Wah, banyak juga. Mungkin kita bisa sentuh beberapa yang paling dasar. Biar kebayang gitu mulainya gimana. Ide bagus. Yang paling pertama dan menurut saya paling krusial itu nomor 1. Meta learning. Meta learning. Apa tuh artinya? Ini kayak bikin peta sebelum jalan. Jadi sebelum Anda mulai belajar intensif, Anda riset dulu cara terbaik belajar subjek itu. Konsep kuncinya apa aja? Gimana sih orang lain yang udah sukses belajarnya? Sumber dayanya apa aja yang paling bagus? Jadi semacam riset strategi di awal ya, biar nggak salah jalan dan buang waktu? Tepat sekali. Ini ngirit waktu dan tenaga banget nantinya. Udah punya peta, baru jalan. Oke, meta learning. Masuk akal. Setelah punya peta, prinsip penting berikutnya apa? Yang kedua itu fokus. Ya jelas ya, belajar intensif butuh konsentrasi tinggi, bebas gangguan. Ini skill yang perlu dilatih juga. Mau belajar nulis ya nulis, jangan cuma baca tips nulis. Mau belajar coding ya coding, jangan cuma nonton tutorial. Langsung terjun ya? Oke. Jadi meta learning, fokus, keterus-terangan itu 3 awal yang penting. Yang lain gimana? Ada yang sering jadi tantangan mungkin? Mungkin prinsip keempat, latihan atau drill. Ini soal nyari titik lemah spesifik kita, terus dilatih bagian itu aja berulang-ulang sampai lancar. Oke, kayak latihan spesifik gitu ya? Iya. Bisa jadi bagian yang paling nggak enak atau ngebosenin, tapi ini efektif banget buat nambal kelemahan. Prinsip lain ada pengambilan atau retrieval. Ini sering-sering tes diri sendiri, bukan buat nilai, tapi buat nguatin ingatan. Oh, jadi ngetes diri itu bagian dari belajar, bukan cuma evaluasi. Betul. Terus ada umpan balik aktif, cari kritik membangun. Ada retensi, gimana caranya biar nggak gampang lupa. Lalu intuisi, ini gali pemahaman yang lebih dalam, bukan cuma hafal. Dan terakhir, eksperimen. Berani coba keluar jalur, eksplorasi.
Oke, jadi 9 prinsip ini kayak toolkit gitu ya? Bisa dibilang begitu, semuanya saling dukung. Nah, balik lagi ke pendengar kita. Kenapa sih ini semua penting buat Anda? Ekonom Tyler Cowen pernah bilang, katanya di era sekarang ini rata-rata sudah berakhir. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, skill yang biasa-biasa aja, yang standar, itu makin gampang digantiin sama mesin, sama otomatisasi, atau di-outsource. Jadi kalau mau berkembang, bukan cuma bertahan ya, tapi berkembang, Harus punya skill lebih ya? iya, Anda perlu terus belajar skill baru yang nilainya tinggi di pasar. Nah, ultra learning ini caranya jalan pintasnya lah bisa dibilang. Buat mempercepat karir, atau mungkin pindah bidang kerja. Atau ya sekedar bisa nguasain hobi yang udah lama banget pengen bisa. Dan teknologi sekarang ini bikin akses belajar jadi lebih gampang dari dulu kan? Banget. Sumber belajar tuh melimpah ruah online. Kuliah, tutorial, komunitas, apa aja ada. Jadi tantangannya bukan lagi nyari info, tapi gimana menerapkan strategi belajar yang efektif, yang intens dan mandiri itu tadi. Itu dia intinya ultra learning. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari deep dive singkat kita soal ultra learning, belajar secara strategis, secara intensif, itu ternyata sebuah superpower yang bisa dilatih siapa aja. Bener banget. Bukan cuma buat orang tertentu. Kuncinya ada di penerapan prinsip-prinsip tadi. Kayak meta learning, siapin peta dulu. Terus, fokus, jangan gampang keganggu. Keterus terangan, langsung praktek. Cari umpan balik. Dan ini gunanya nggak cuma buat karir, tapi bisa bikin hidup Anda lebih kaya juga secara keseluruhan. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup yang menarik buat Anda pikirkan lebih lanjut. Kalau Anda bisa milih nih, satu aja dari 9 prinsip ultra learning tadi. Satu aja ya? Iya, satu aja dulu. Prinsip mana yang mau Anda coba terapkan lebih intensif minggu depan? Mungkin buat sesuatu yang lagi pengen banget Anda kuasai. Nah, prinsip mana itu dan kira-kira langkah pertamanya gimana? Menarik. Sesuatu untuk direnungkan ya, prinsip mana dan gimana mulainya. Iya, coba dipikirkan. Bagian kedua. Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita punya materi menarik nih dari Anda soal gimana caranya belajar lebih cepat, lebih efektif gitu ya. Iya, betul. Kita bakal fokus ke 3 ide utama nih. Meta learning, atau gampangnya bikin peta belajar, terus soal fokus yang tajam, dan terakhir, keterus-terangan. Maksudnya belajar langsung ke intinya gitu. Nah, iya. Jadi misinya nih, kita mau coba saring ya. Strategi apa sih yang paling oke dari materi ini buat Anda semua? Gimana caranya biar belajar tuh lebih cepat, lebih ngena, bukan cuma kerja keras aja, tapi cerdas gitu caranya. Oke, Kita mulai dari fondasinya dulu kali ya, meta learning. siap. Meta learning, belajar tentang cara belajar. Agak muter-muter ya kedengerannya. Haha, iya emang. Tapi di materi Anda ada contoh bagus soal karakter Cina. Kayak belajar huo, itu artinya api, yaitu belajar biasa aja kan? Standar. Tapi pas kita ngerti kalau karakter kayak Cao, kompor, itu pakai unsur huo. Karena ya, jelas ada hubungannya sama api. Nah, itu baru meta learning katanya. Kita jadi belajar strukturnya, gitu ya. Tepat sekali. Itu dia intinya. Jadi kayak kita lihat petanya dulu sebelum masuk hutan, biar nggak nyasar di antara pohon-pohon kecil gitu. Ah, oke. Di materi Anda kan ada cerita soal Dan Everett tuh, ahli bahasa. Katanya dia bisa loh mulai ngobrol dasar pakai bahasa asing baru cuma dalam 30 menit. Pakai metode namanya kerja lapangan monolingual. Wah, 30 menit. Serius? Iya, kedengerannya gila ya, tapi intinya bukan dia hafal kata cepet banget, tapi karena dia udah punya petanya. Dia udah ngerti gitu loh, struktur umum bahasa tuh kayak gimana. Nah, itu kekuatan meta learning. Masuk akal sih. Banyak orang ngerasa kayak, ngapain sih riset-riset dulu, buang waktu. Padahal justru itu bisa jadi shortcut paling gede, biar nggak salah jalan. Oke, jadi penting banget ya riset awal ini. Terus, gimana cara praktisnya nih buat kita bikin peta belajar kita sendiri sebelum mulai gitu? Nah, materi ini ngasih saran bagus. Tanya 3 hal penting ke diri sendiri. Pertama, mengapa? Iya. Maksudnya, motivasi Anda belajar ini apa sih? Cuma buat kerjaan? Atau emang penasaran aja? Oke, mengapa? Penting ya biar nggak kehilangan arah nanti. Terus yang kedua? Kedua apa? Ini lebih ke detailnya. Pengetahuan spesifik apa yang emang harus dikuasai? Konsepnya kah? Fakta-fakta? Atau cara melakukan sesuatu? Prosedurnya gitu. Sip. Apa? Jadi jelas targetnya apa? Yang terakhir? Yang terakhir baru bagaimana?
Nah, ini soal teknisnya. Sumber belajarnya dari mana yang paling bagus? Metode belajarnya enaknya gimana? Paham. Mengapa, apa, bagaimana? Dan jangan anggap remeh riset awalnya ya. Ada saran praktis bagus nih. Coba deh alokasikan sekitar 10% dari total waktu belajar yang Anda perkirakan, itu khusus buat riset meta learning ini. 10% ya? Oke. Iya, ini bukan nunda belajar, tapi justru mastiin kita belajar hal yang benar, dengan cara yang benar. Kadang dari situ kita bisa nemu kurikulum yang udah jadi, sumber belajar terbaik, bahkan mungkin jalan pintas yang nggak kepikiran sebelumnya. Oke, jadi petanya udah siap nih ceritanya. Tapi kan, sebagus apapun petanya, kalau kita nggak bisa fokus buat ngikutin rute itu, ya percuma juga ya. Nah, itu dia masalah berikutnya, fokus. Di materi Anda ada kisah Mary Summerfield itu, ilmuwan abad ke-18. Wah, itu luar biasa sih. Belajar matematika tingkat tinggi sambil ngurus rumah tangga. Dukungan minim pula. Fokusnya pasti bukan main itu. Itu ngenalin 3 rintangan utama fokus. Pertama, susah mulai, suka nunda-nunda, prokrastinasi. Itu penyakit banyak orang kayaknya. Termasuk saya mungkin. Haha, iya kan? Kedua, susah bertahan. Udah mulai nih, gampang banget ke distract. Ada notif HP lah, ada inilah. Betul. Godaan banyak banget. Dan ketiga, soal kualitas fokusnya itu sendiri. Udah fokus, tapi nggak dalam gitu. Terus ada tipsnya nggak buat ngatasin itu? Ada beberapa trik simple sih yang disebutin. Buat mulai, ada namanya aturan 5 menit. Coba paksa diri aja kerja 5 menit. Seringnya, kalau udah mulai keterusan kok. Oh, oke. 5 menit doang ya? Kayaknya bisa dicoba tuh. Iya. Terus buat bertahan mungkin udah pada kenal juga ya teknik Pomodoro. Kerja fokus sekian menit, istirahat sebentar, ulang lagi. Itu bantu jaga ritme biar nggak cepet capek otaknya. Oke, Pomodoro ya, dicatat. Tapi, nih, fokus sudah oke. Peta udah ada. Tapi kalau yang dipelajari itu rasanya jauh banget dari aplikasi di dunia nyata, gimana dong? Kayaknya ini nyambung ke prinsip ketiga ya. Keterus-terangan. Nah, persis. Ini penting banget. Kisah Fatsal Jaiswal yang Anda bagi itu, lulusan arsitek, itu contoh nyata banget. Dia punya ijazah, tapi kok susah dapat kerja. Kenapa? Karena ilmunya kurang klik sama yang dibutuhin industri. Jadi kayak ada gap gitu ya, antara teori di kampus sama praktek di lapangan. Iya, itu namanya masalah transfer dalam pendidikan. Sering banget kejadian. Pengetahuan itu kayak macet aja gitu di buku atau di kepala, susah dibawa buat mecahin masalah nyata. Terus si Jaiswal ini gimana solusinya? Dia baru berhasil waktu dia sadar gitu. Dia berhenti cuma ngandelin ilmu kampus. Dia mulai cari tahu langsung perusahaan tuh butuhnya apa sih sebenarnya. Oh, jadi dia belajar yang relevan langsung gitu? Betul, dia sampai magang di toko percetakan buat lihat gambar teknis yang beneran dipakai, belajar software spesifik, Revit, waktu itu yang emang lagi dicari, terus dia bikin portofolio yang isinya ya contoh kerjaan yang relevan banget sama kebutuhan industri, dia belajar dalam konteks nyata penggunaannya. Jadi intinya kalau bisa nih belajarlah sambil praktek langsung, atau minimal dalam simulasi yang mirip banget sama kondisi aslinya. Kayak pilot belajar di simulator gitu ya. Persis. Atau kalau belajar coding, ya langsung aja bikin proyek kecil. Jangan cuma baca teori melulu. Belajar yang langsung menuju sasaran penggunaan akhirnya. Keterus-terangan itu jembatannya. Jembatan antara tahu tentang sesuatu, sama tahu gimana cara melakukan sesuatu itu ya? Tepat. Itu bedanya tipis, tapi penting banget. Oke. Jadi, kalau kita rangkum nih, apa ya poin pentingnya buat Anda semua yang dengerin? Belajar cepat dan efektif itu ternyata bukan cuma soal kerja keras, bukan cuma soal lama-lamaan belajar. Iya, lebih ke strategi cerdasnya ya. Mulai dulu dengan bikin peta belajar yang jelas lewat meta learning. Tahu mau kemana, lewat mana. Terus pastiin cara belajarnya itu selangsung mungkin, nyambung banget sama konteks di mana Anda nanti mau pakai ilmu atau skill itu. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda. Coba deh, lihat lagi cara belajar Anda selama ini. Berapa banyak sih waktu yang Anda pakai, itu benar-benar ngelatih Anda buat pakai pengetahuan itu di dunia nyata. Di kerjaan, di hobi, atau di kehidupan sehari-hari. Pertanyaan bagus tuh. Dan seberapa banyak yang jangan-jangan cuma nyiapin Anda buat lulus ujian aja atau buat belajar materi berikutnya lagi, tapi nggak ada jaminan bisa ditransfer ke situasi yang sebenarnya nanti. Coba dipikirin deh. Bagian ketiga.
Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita punya beberapa sumber keren nih yang ngebahas soal cara belajar biar lebih cepat, lebih dalam gitu. Ada cerita soal Benjamin Franklin, nggak sah tulisan, terus jenius matematika Ramanujan yang otodidak, bahkan komedian kayak Chris Rock. Penasaran gimana caranya mereka? Iya, halo. Jadi intinya ada 3 nih yang mau kita bedah bareng. Pertama, prinsip Bohr. Istilahnya, kita hajar titik lemah kita pakai latihan yang fokus banget. Kedua, pengambilan. Ini soal ngetes diri sendiri buat nginget info, bukan cuma baca ulang materi. Ketiga, umpan balik. Gimana caranya nyari dan pakai masukan biar efektif. Sumber-sumber ini isinya daging semua, praktis. Misi kita yaitu, nyari strategi paling jitu buat Anda semua. Oke, sip. Kita mulai dari yang pertama ya. Prinsip Bohr. Benjamin Franklin ini kan terkenalnya negarawan, penemu gitu ya. Tapi dia juga penulis yang jago banget. Sumber kita bilang latihannya unik. Dia baca artikel, terus coba tulis ulang pakai gaya sendiri. Malah sampai ubah prosa jadi puisi. Gila sih itu, buat melatih kosakata sama struktur katanya. Kreatif banget ya. Betul sekali. Itu dia intinya. Franklin sengaja banget cari, terus latih bagian yang dia rasa kurang. Nah, ini yang disebut prinsip Bohr. Kayak di kimia itu ada langkah penentu laju. Bagian paling lambat dalam satu proses, itu yang nentuin kecepatan semuanya. Kalau dalam belajar, ya kelemahan kita itu. Mungkin vocabulary kalau belajar bahasa, atau konsep dasar matematika gitu. Kalau kita bisa identifikasi dan Bohr bagian itu, wah, peningkatannya bisa drastis. Oh, jadi kayak nyari bottleneck-nya gitu ya dalam belajar. Cerdas-cerdas. Pendekatannya itu sering disebut langsung kemudian Bohr. Maksudnya gimana tuh? Gini, pertama, Anda coba dulu skillnya secara keseluruhan. Misalnya, nulis 1 paragraf utuh. Oke. Terus Anda analisis. Mana nih bagian yang paling kacau? Mungkin kalimatnya kurang nyambung atau gimana. Nah, bagian yang lemah itu dilatih khusus, terpisah. Habis itu, baru coba lagi nulis paragraf utuh tadi, tapi dengan perbaikan. Oke. Jadi dicoba dulu, cari yang jelek, latih yang jelek, terus coba lagi. Gitu ya siklusnya? Persis. Efektif banget buat perbaikan yang terarah. Oke, menarik. Nah, dari fokus kelemahan, kita geser dikit ke cara ngingatnya nih. Prinsip kedua, pengambilan. Ini mungkin agak bikin kaget ya buat sebagian Anda. Intinya, ngetes diri sendiri tuh ternyata jauh lebih bagus daripada baca ulang catatan doang. Ada studi keren soal ini. Iya. Studinya Karpike dan Bland itu ya, menarik banget hasilnya. Mereka nemuin kalau kelompok yang disuruh latihan, nginget-nginget lagi materi tanpa lihat buku sama sekali, itu hasil tes akhirnya jauh ngalahin kelompok yang cuma baca ulang atau bikin peta konsep. Serius? Padahal yang baca ulang kan kayaknya lebih belajar gitu ya? Nah, ironisnya lagi, kelompok yang latihan nginget ini malah yang paling nggak pede sama hasil mereka sendiri sebelum tes. Mereka kira bakal jelek nilainya. Loh kok bisa gitu? Bukannya kita mikir belajar itu enaknya yang gampang, yang lancar ya? Itu dia. Ini yang disebut kesulitan yang diinginkan. Ternyata, proses mengingat yang lebih susah, yang butuh usaha lebih, itu malah bikin infonya nempel lebih kuat di otak jangka panjang Anda. Baca ulang itu rasanya enak, mulus, jadi kita kayak ngerasa udah paham. Padahal itu cuma ilusi, efeknya cetek. Ramanujan tuh contoh bagus. Dia kan nggak punya akses ke buku-buku bukti teori matematika. Jadi dia terpaksa nurunin rumusnya sendiri, mengambil solusinya dari otaknya. Malah itu yang bikin pemahamannya luar biasa dalam. Wah, oke. Jadi pesannya jelas ya, daripada cuma mantengin catatan berulang-ulang, lebih baik Anda coba tutup bukunya, terus tulis aja semula yang keingat, atau ubah poin-poin di catatan jadi pertanyaan buat dijawab nanti. Betul. Istilahnya pengambilan bebas, atau metode buku pertanyaan. Simple tapi kuat. Sip. Sekarang yang ketiga nih, soal umpan balik. Kenapa ya komedian top kayak Chris Rock masih mau repot-repot ngetes materi baru di klub kecil? Bahkan kadang bilang dulu ke penonton, ini materi baru mungkin jelek nih. Ngapain coba? Nah, sumber kita bilang, dia itu butuh feedback yang paling jujur. Tanpa filter, wah ini Chris Rock nih. Dia perlu tahu mana jokes yang beneran lucu, mana yang enggak, dari reaksi penonton asli, bukan karena namanya udah besar. Masuk akal sih, tapi soal feedback ini katanya juga bisa bahaya ya?
Betul, hati-hati. Ada penelitian bagus dari Kluger dan Denisi. Mereka nemuin kalau feedback itu seringnya malah bikin performa turun loh. Loh, kok bisa? Terutama kalau feedbacknya itu nyerang ego. Misalnya, pujian umum kayak, wah kamu pintar banget, atau sebaliknya, kritik personal, dasar malas. Itu nggak bantu kita tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi feedback yang bagus itu yang kayak gimana? Yang spesifik dan informatif. Ada 3 level bagusnya. Pertama, feedback hasil. Udah nyampe target belum? Gitu. Kedua, feedback informasional. Salahnya di mana sih persisnya? Dan yang paling top, ketiga, feedback korektif. Nah, gimana cara benerinnya? Kita butuh info buat bertindak, bukan cuma, dihakimi. Oke. Berarti kita kudu aktif nyari masukan yang membangun ya. Dan belajar nyaring mana yang cuma noise atau komentar ngasal. Jangan takut sama kritikannya, gitu ya. Takutnya itu sendiri malah yang bikin kita mandek. Oh iya, ada istilah meta feedback juga disebut di sumber. Apalagi tuh? Ya, meta feedback itu gampangnya gini. Anda mengevaluasi cara belajar Anda sendiri. Coba tanya ke diri sendiri, cara belajar gue sekarang ini cepet nggak ya hasilnya? Atau strategi ini efektif nggak sih buat gue? Perlu coba cara lain nggak ya? Jadi ini feedback tentang proses belajarnya itu sendiri. Wah, oke. Lengkap nih 3 prinsipnya. Jadi kalau dirangkum dari semua sumber ini, intinya jangan cuma ngulang-ngulang yang udah bisa. Pertama, sengaja serang titik lemah Anda, itu tadi bore. Kedua, paksa otak buat nginget, jangan cuma baca pasif, itu pengambilan. Ketiga, cari dan pakai feedback yang jelas dan berguna, meskipun kadang rasanya nggak enak, itu umpan balik. Emang butuh usaha lebih sih, tapi ini kayak shortcut buat belajar lebih cepet ya. Iya, bener banget. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan, kita tahu kan nerapin ini semua, apalagi ngadepin kelemahan sendiri atau minta kritik jujur itu nggak gampang. Coba deh kikirin satu aja, satu hambatan kecil dalam belajar Anda sekarang ini. Apa kira-kira yang bisa mulai Anda bor atau Anda uji pakai prinsip pengambilan minggu ini? Sekecil apapun itu, meskipun rasanya agak nggak nyaman, satu langkah kecil itu bisa jadi awal dari perubahan besar loh. Bagian keempat. Selamat datang di sesi pendalaman kita. Langsung aja ya, kita mau bahas soal gimana caranya mengingat lebih baik, biar nggak gampang lupa, sama gimana bangun intuisi yang tajam, kayak para ahli gitu. Betul. Sumber kita kali ini dari beberapa bab buku tentang prinsip belajar efektif. Misinya jelas, kasih Anda strategi praktis biar belajarnya lebih nempel, pahamnya lebih dalam, tanpa bikin pusing kepala. Oke, siap bongkar? Siap. Fokus kita spesifik ya, ke prinsip 7 soal retensi. Nah ini, biar ingatan nggak bocor, sama prinsip 8, intuisi. Gimana caranya gali pemahaman yang benar-benar dalam. Oke. Kita bakal lihat contoh-contoh orang-orang keren dan strategi yang bisa langsung Anda coba. Nah, ngomongin orang keren, pernah dengar Nigel Richards? Ini gila sih. Juara dunia Scrabble bahasa Inggris sekaligus Prancis. Iya, itu luar biasa. Padahal dia nggak bisa ngomong Prancis sama sekali. Kok bisa gitu ya? Nah, cerita Richards ini contoh ekstrim banget soal retensi. Bayangin aja, dia hafal hampir 400.000 bentuk kata Prancis. Cuma 9 minggu. 400.000. Gila. Kuncinya tuh bukan pemahaman bahasa. Tapi yaitu memori brutal. Dia fokusnya ke pola huruf aja bukan artinya. Oh, cuma pola ya? Iya, dia baca daftar katanya, terus diulang-ulang terus di kepala. Sambil sepedaan berjam-jam katanya. Wah. Ini nunjukin banget, kalau mengingat itu bukan bakat doang. Tapi ya kerja keras, perlu strategi aktif. Kerja keras dan strategi. Oke, jadi kalau gitu, kenapa sih kita sering lupa? Kayaknya baru belajar kemarin, hari ini udah lupa lagi. Itu gimana? Sumber kita nyebutin ada 3 biang keladi utama lah. Pertama, peluruhan. Ya gampangnya, ingatan pudar aja kalau lama nggak dipakai. Oke, kayak barang nggak dipakai jadi usang ya? Iya, betul. Terus kedua, interferensi. Nah ini, memori baru ganggu yang lama. Atau bisa juga kebalikannya, memori lama ganggu yang baru. Oh, contohnya kayak nomor telepon lama yang suka muncul pas mau ingat nomor baru. Nah, persis. Terakhir, isyarat terlupakan. Sebenarnya infonya masih ada di otak, tapi kunci buat aksesnya itu hilang. Kayak lupa naruh kunci rumah gitu. Iya. Jadi pikiran kita ini beneran kayak ember bocor ya? Analogi yang pas. Apalagi di bagian atasnya, gampang banget tumpahnya.
Oke. Terus gimana dong cara nambalnya? Biar nggak bocor terus. Ada beberapa strategi jitu nih. Satu, yang penting banget, spasi atau spacing. Spacing, maksudnya? Jangan belajar maraton semalaman suntuk. Itu nggak efektif buat jangka panjang. Ulangi materi, tapi pakai jeda waktu. Oh, jadi diulang tapi nggak langsung gitu ya? Iya. Kenapa? Karena jeda ini kasih otak kesempatan buat mengkonsolidasikan ingatan. Biar masuk ke memori jangka panjang. Konsolidasi. Bisa pakai aplikasi kayak Anki, itu kartu flash digital, dia otomatis ngatur jadwal ulangannya. Atau dia simple aja, tinjau catatan berkala, kuncinya konsisten. Oke, konsistensi ya. Jadi jeda itu buat nyimpen memorinya. Masuk akal. Ada lagi nggak? Ada lagi. Ubah jadi kebiasaan otomatis atau istilahnya proseduralisasi. Proseduralisasi. Agak teknis nih. Gampangnya gini, ubah pengetahuan tahu itu yang deklaratif jadi tahu bagaimana prosedural. Kayak belajar ngetik atau main sepeda, kan otomatis tuh, nggak mikir lagi. Ah, iya. Kayak udah jadi refleks gitu ya. Betul, ingatan prosedural ini jauh lebih awet. Terus satu lagi, pembelajaran berlebih atau overlearning. Overlearning. Belajar berlebihan. Maksudnya gimana? Maksudnya terus aja latihan sedikit lagi, bahkan pas Anda udah ngerasa bisa. Udah lancar nih, tambah dikit lagi latihannya. Oh, jadi jangan berhenti pas udah cukup bisa ya? Iya, ini buat memperkuat fondasi ingatannya, biar lebih tahan lama. Ini kayaknya yang sering kelewat nih. Kita suka berhenti pas udah ngerasa, oke, bisa. Bener banget. Terakhir, ada juga mnemonik. Jembatan keledai. Nah, itu dia. Teknik kayak metode kata kunci, atau buat ngingat digit pi yang panjang itu. Ini berguna buat hafalan spesifik, fakta-fakta gitu. Oke. Tapi, ya perlu diingat, ini cuma alat bantu hafalan, bukan jalan pintas buat pemahaman yang dalam. Nah, nyambung nih, kayak si Richard tadi, hafal kata Prancis tapi nggak bisa ngomongnya kan? Betul. Berarti emang butuh lebih dari sekedar hafal. Kita butuh intuisi, pemahaman yang mendalam. Kayak fisikawan Richard Feynman. Wah, itu legenda banget. Katanya dia bisa mecahin soal rumit cepet banget. Bahkan ngalahin penghitung sempoa. Gimana ceritanya tuh? Itu bukan sulap, hehe. Tapi hasil dari pemahaman prinsip yang sangat mendalam. Plus ya ribuan jam pengalaman. Ribuan jam ya? Para ahli kayak Feynman atau Master Catur, itu mereka nggak cuma lihat fitur permukaan masalah. Kayak kita yang pemula, mereka langsung ngenalin pola dasarnya. Pola dasar. Iya, karena mereka udah punya semacam perpustakaan mental yang isinya pola-pola dari latihan bertahun-tahun. Mereka bisa lihat yang nggak kita lihat. Jadi bukan langkahnya aja ya, tapi pola di baliknya ya. Oke. Terus gimana caranya kita bisa mulai bangun intuisi kayak gitu? Kedengerannya makan waktu banget. Ya, memang perlu usaha. Tapi ada beberapa aturan main nih yang bisa bantu percepat. Pertama, jangan gampang nyerah. Kalau ketemu masalah sulit, coba deh bertahan lebih lama dari biasanya. Jangan langsung cari jawaban. Tahan godaan buat Google ya. Haha, ya bisa dibilang gitu. Kedua, buktikan sendiri. Jangan cuma, oh iya paham, terus ngangguk-ngangguk. Coba jelasin ulang pakai kata-kata sendiri. Atau kalau konsepnya rumus, coba buktikan rumusnya. Ini penting banget buat lawan ilusi pemahaman. Ilusi pemahaman. Kayak pas kita disuruh gambar sepeda detil itu ya. Coba deh Anda yang dengerin gambar sepeda sekarang di kertas. Dijamin kaget lihat hasilnya. Saya aja kaget kok gambaran mental saya nggak jelas banget. Persis, itu contoh bagus banget. Terus ketiga, selalu mulai dengan contoh konkret. Otak kita itu lebih gampang nyerna contoh nyata dulu sebelum ke yang abstrak. Oke, dari contoh dulu baru ke teori. Betul. Keempat, dan ini penting banget, jangan bohongi diri sendiri. Maksudnya? Kalau nggak paham, ya akui aja nggak paham. Jangan takut nanya pertanyaan bodoh. Seringkali justru pertanyaan bodoh itu yang jadi kunci buat ngerti. Pertanyaan bodoh yang sebenarnya cerdas ya. Oke, ini semua kayaknya ngarah ke teknik Feynman yang terkenal itu ya. Tepat sekali. Teknik Feynman itu intinya simple. Cari di mana lubang pemahaman Anda. Gimana caranya? Gampang kok. Ambil aja selembar kertas kosong, tulis nama konsepnya di atas. Terus,
Coba jelasin konsep itu pakai bahasa yang sederhana banget, seolah-olah lagi ngajarin anak kecil. Oke, jelasin sesimpel mungkin. Nah, pas ngejelasin itu, perhatiin di bagian mana Anda mulai macet, atau mulai pakai istilah teknis yang rumit, atau ngerasa, kok nggak yakin ya ngejelasin bagian ini? Jadi titik macetnya itu yang jadi masalah ya? Betul, itu dia titik lemah pemahaman Anda. Kalau udah ketemu, balik lagi ke sumber belajarnya. Entah buku atau catatan, pelajari lagi bagian itu sampai benar-benar ngerti. Terus, coba jelasin lagi di kertas tadi. Ulangi sampai Anda bisa jelasin semuanya dengan lancar, sederhana, dan yakin. Wah, itu alat yang keren banget buat mastiin kita beneran paham, bukan cuma ngerasa paham. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari pendalaman kita, mengingat itu butuh usaha aktif, pakai strategi kayak spacing sama overlearning. Ya, Sementara intuisi itu lahir dari perjuangan. Perjuangan buat paham prinsip dasar. Buktiin sendiri, terus pakai contoh-contoh konkret. tepat sekali. Dua-duanya, memori yang kuat sama intuisi yang tajam, itu fondasi penting buat belajar efektif. Tapi, ada satu langkah lagi yang disinggung sumber kita, yaitu eksperimen. Eksperimen? Iya, kayak Vincent van Gogh. Dia kan terus nyoba gaya lukis baru, padahal awalnya dianggap nggak berbakat. Jadi jangan takut buat nyoba-nyoba berbagai teknik belajar ini. Oke, jadi jangan cuma tahu teorinya, tapi dicoba langsung ya? Betul. Nah, ini pertanyaan buat Anda renungkan nih. Gimana caranya Anda bisa mulai bereksperimen? Mungkin dengan 1 atau 2 teknik retensi dan intuisi yang kita bahas tadi. Di area yang lagi Anda pelajari sekarang. Mungkin mulai besok. Teknik mana yang paling bikin Anda penasaran buat dicoba pertama kali? Bagian kelima. Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa pengen belajar sesuatu tapi kok kayaknya susah banget mulainya? Mungkin takut gagal atau ngerasa nggak punya waktu gitu? Iya, sering banget ya kayak gitu. Nah, hari ini kita mau bedah 2 hal menarik nih. Pertama, panduan praktis buat mulai proyek ultra learning pertama Anda. Terus yang kedua, ada kisah, wah ini luar biasa sih, tentang seorang ayah yang mencetak 3 anak perempuan jadi jenius catur. Betul. Jadi misi kita kali ini kita coba saring intinya ya, biar Anda dapat kerangka kerja praktis, plus inspirasi juga lah buat naklukin tantangan belajar berikutnya, mau itu kecil atau gede tantangannya. Oke, ultra learning ini kan katanya pendekatan belajar yang agresif dan strategis gitu ya? Iya, benar. Tujuannya yaitu biar bisa nguasain skill atau ilmu yang susah secepat mungkin, seefektif mungkin. Belajar mandiri tapi ada strateginya gitu. Sip. Nah, sumber pertama kita kan ngasih 5 langkah utama nih buat ultra learning. Langkah paling awal apa tuh? Oke, langkah pertama itu namanya meta learning. Gampang ya sih, riset dulu cara belajarnya. Jadi sebelum nyemplung, kita definisikan dulu mau belajar apa persisnya, terus sedalam apa. Contohnya gimana tuh? Misalnya nih, jangan cuma bilang mau belajar bahasa Jepang, tapi lebih spesifik, kayak saya mau bisa ngobrol dasar bahasa Jepang. Ya, 10 menitan lah dalam waktu 3 bulan. Gitu. Oke. Jadi harus jelas targetnya ya? Banget. Terus cari juga sumber belajar terbaik. Buku kah, kursus, atau mungkin mentor. Pelajari juga gimana orang lain bisa sukses belajar itu. Terus yang penting, rencanain gimana nanti prakteknya. Anggap aja kayak nyiapin peta sebelum jalan jauh. Masuk akal. Riset dulu biar nggak salah jalan. Tapi kadang kita stuck di perencanaan nih. Gimana biar beneran mulai? Nah, itu dia langkah kedua. Jadwalkan waktu Anda. Harus komitmen, tentukan mau berapa total jam belajar, kapan aja mau belajarnya. Nah ini penting, konsisten itu kuncinya, bukan lama tapi jarang-jarang. Iya. Terus tentuin juga target kapan selesainya. Masukin jadwal ini beneran ke kalender. Ini bukan cuma ngingetin tapi kayak, tanda kita serius sama diri sendiri, biar nggak gampang nunda-nunda. Bener juga. Biar ada akuntabilitasnya ya. Kalau proyeknya panjang gimana? Nah, bisa dicoba dulu jadwalnya seminggu. Realistisnya, kalau oke, lanjut. Kalau enggak ya disesuaiin dikit. Oke, jadwal udah. Terus pas jalaninya gimana? Eksekusinya? Langkah ketiga, jalankan rencana tapi siap beradaptasi. Ini nih yang sering dilupain. Nggak ada rencana yang sempurna dari awal kan? Iya sih. Pasti ada aja yang meleset.
Betul. Nah, pas lagi belajar, ada 2 prinsip ultra learning yang penting banget. Pertama, keterus-terangan. Maksudnya, ya langsung praktek. Lakuin persis apa yang pengen Anda kuasai. Oh, langsung nyemplung gitu ya. Kayak mau jago coding, ya langsung ngoding. Persis. Bukan cuma baca teori doang. Terus yang kedua, umpan balik. Cari masukan, kritik yang ngebangun secepat mungkin. Bisa dari mentor, teman, atau evaluasi diri sendiri. Biar tahu salahnya di mana, terus cepet dibenerin. Jangan takut salah lah pokoknya. Nah, ini nih. Praktek langsung sama minta feedback. Seringnya kita malah hindarin 2 ini ya, karena nggak nyaman. Padahal justru itu kuncinya biar cepet maju kan? Oke, terus anggaplah proyeknya udah selesai nih. Langkah berikutnya apa? Langkah keempat, tinjau hasil Anda. Evaluasi jujur, apa yang berhasil, apa yang gagal, kenapa bisa gitu. Ini penting banget. Sumber kita malah nyeritain penulisnya sendiri pernah gagal belajar bahasa Korea. Oh iya, kenapa tuh? Karena dia kurang fokus di praktek ngomong langsungnya. Nah, itu jadi pelajaran berharga buat proyek dia selanjutnya. Jadi, ya, ngerayain sukses itu oke, tapi belajar dari gagal itu jauh lebih penting sebenarnya. Setuju banget. Belajar dari kesalahan itu krusial. Oke, terakhir nih. Langkah kelima. Setelah kita berhasil belajar sesuatu, terus gimana? Nah, langkah kelima. Pilih strategi jangka panjang. Mau dipertahankan ilmunya atau mau dikuasai lebih dalam lagi? Soalnya kan pengetahuan itu bisa hilang kalau nggak dirawat. Oh iya, bener juga. Jadi pilihannya bisa maintenance aja, latihan dikit-dikit rutin biar nggak lupa. Atau ya udah biarin aja, agak lupa, tapi siap buat belajar lagi nanti kalau butuh. Biasanya sih lebih cepet ya belajar ulangnya. Atau kalau emang ini passion Anda, ya gas terus, perdalam lagi sampai jadi master beneran. Tergantung tujuan awal kita apa. 5 langkah yang jelas banget ini kerangkanya, strategis. Nah, sekarang kita pindah ke contoh yang, sering dibilang ekstrim nih. Kisah Polgar bersaudara. Laszlo Polgar, ayahnya, punya keyakinan radikal banget. Iya, dia percaya jenius itu diciptakan, bukan bawaan lahir. Gila ya. Dia latih 3 putrinya, Zusa, Zofia, sama Judith. Jadi pecatur kelas dunia dari kecil banget. Judith itu bahkan jadi Grandmaster termuda waktu itu. Ngalahin rekornya Bobby Fischer. Dan pernah ngalahin Garry Kasparov loh. Kayak ilustrasi ultra learning yang dibawa ke level paling tinggi gitu. Beberapa taktiknya Laszlo itu sejalan banget sama prinsip yang tadi kita bahas. Contohnya gimana? Dia pasti meta learning dulu. Riset mendalam soal catur dan cara ngajarinnya. Terus dia terapin spesialisasi intensif banget ke catur. Ini kan prinsip fokus. Dimulai dari usia dini banget, 3-4 tahun. Latihannya juga berjam-jam tiap hari, terstruktur. Itu prinsip drill atau latihan terarah. Wow, intensif banget ya? Iya, tapi yang menarik, Laszlo ini katanya bikin prosesnya tetap fun. Kayak main game bukan maksa. Dia pakai penguatan positif, sengaja biarin anak-anaknya menang di awal biar pede dulu. Ini kan mirip prinsip umpan balik yang positif. Jadi ini kayak nantang ide soal bakat alami gitu. Seolah bilang lingkungan sama metode belajar yang tepat tuh bisa ngebangun potensi luar biasa. Fokus tinggi tapi dibikin menyenangkan. Menarik sih kontrasnya. Tapi kan mungkin pendengar kita mikir, wah, saya mana punya waktu 6 jam sehari? Atau emang niat nyiptain jenius? Gimana kita ambil pelajarannya tanpa harus se-ekstrem itu? Ya jelas, poinnya bukan niru plek-plek si Polgar ini. Nggak harus gitu juga, tapi lebih ke menyadari kalau batasan yang sering kita rasain sendiri kayak, saya nggak bakat, nggak punya waktu nih, takut salah, itu seringnya bisa diakalin kok. Maksudnya? Ya, dengan strategi belajar yang lebih pinter. Nah, ultra learning ini nawarin salah satu kerangka strateginya. Skalanya bisa kita atur sendiri. Prinsip kayak meta learning, keterus-terangan, atau nyari umpan balik, itu kan bisa diterapin walau cuma punya waktu sejam seminggu. Bener juga ya. Nggak harus selalu besar-besaran. Betul. Kisah Polgar itu cuma pengingat aja soal potensi kalau kita beneran fokus dan pakai metode yang tepat. Bukan berarti itu satu-satunya cara belajar ya. Ada juga kok strategi lain, kayak bangun kebiasaan belajar kecil-kecil tapi rutin, atau ya pendidikan formal kalau emang butuh ijazah, atau lingkungan belajar yang lebih terstruktur. Pilih aja yang pas sama kondisi kita. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita kali ini, ultra learning itu intinya
gimana kita ngambil alih kendali belajar kita sendiri secara strategis dan proaktif gitu ya. Bisa pakai 5 langkah tadi atau ya minimal terinspirasi dari fokus gilanya keluarga Polgar buat dobrak batasan diri kita sendiri. Renungkan. Laszlo Polgar itu yakin banget dia bisa ubah anak biasa jadi luar biasa. Modalnya ya dedikasi ekstrim, latihan fokus, dibikin asik, dan mulai dari kecil. Kita mungkin nggak perlu se-ekstrem itulah ya. Tapi coba bayangin deh, potensi apa ya yang bisa Anda buka kalau aja Anda terapin sedikit aja dari fokus dan strategi ultra learning ini. Buat satu skill aja yang selama ini cuma jadi angan-angan, kira-kira apa nih satu langkah paling kecil yang bisa Anda ambil hari ini buat mulai?